Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada minggu hari ini, Minggu Quasimodogeniti, tanggal 19 April 2020, tertulis dalam Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai 6 demikian. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan yang mengatakan, mujur tidak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Terkadang apa yang kita pikirkan dalam kehidupan kita ini, yang kita harapkan dalam kehidupan kita ini, tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Setiap kita mungkin pernah menghadapi pergumulan, persoalan, masalah dalam kehidupan kita. Ada masalah yang sangat dan begitu berat, dan kita tahu bahwa kehidupan orang percaya bukanlah hidup tanpa pergumulan. Ada orang yang sudah mengaku dia baik, sudah rajin ke gereja, sudah rajin melakukan ibadahnya, tetapi persoalan dan pergumulan dalam hidupnya tidak pernah berhenti. Bertubi-tubi, persoalan yang satu belum selesai, persoalan yang lain sudah datang lagi. Pergumulan yang satu belum selesai, pergumulan yang lain sudah datang lagi. Terus dirundung oleh masalah, dirundung oleh banyak pergumulan-pergumulan dalam kehidupannya. Dan menurut orang yang seperti ini, dan ketika kita menghadapi ini, kita katakan sepertinya Allah itu sangat sulit untuk ditemui, sangat sukar untuk ditemui. Kadang kita berpikir dalam kondisi yang sulit itu, ada orang yang bilang bahwa Tuhan itu absen dalam hidupnya, Tuhan itu tidak hadir dalam hidupnya. Sepertinya Tuhan itu absen dari pergumulan dunia yang sedang kita hadapi saat ini. Di tengah-tengah karena pandemi COVID-19 ini, ada orang yang bilang, di manakah Allahmu? Di manakah Tuhanmu? Seolah-olah Tuhan itu absen dari pergumulan ini dan tidak mengetahui pergumulan yang begitu berat yang sedang kita hadapi ini. Dan sampai ke titik yang sangat paling bawah, karena pergumulan yang sangat besar, mungkin akan ada orang yang bilang, Tuhan, jawab dulu aku, dengarkan dulu doaku, dengarkan dulu suaraku, aku butuh Engkau, aku mau Engkau mendengarkan pergumulan dan doa-doaku. Kita sampai kepada permohonan, harapan yang begitu kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah kita lihat tadi pemazmur dalam Mazmur 42 ayat 1 sampai 6 ini. Ia seperti mengalami bahwa Allah itu absen dalam kehidupannya, absen dalam pergumulan yang dia hadapi. Allah itu sepertinya tidak memperhatikan dan melihat keadaan dia, situasi yang sedang dia alami. Jiwanya sangat tertekan dan gelisah. Dia berada pada satu tempat pengasingan, pada tempat pembuangan. Dia melihat bahwa umat Tuhan diperlakukan secara tidak manusiawi, diperlakukan kerja paksa, dimaki, dicemooh, dan bahkan sangat tertekan.
Akhirnya ketika pemazmur itu berada di tempat pengasingan, jauh dari rumah Allah, bertahun-tahun dia hidup menderita, berseru-seru kepada Tuhan, berulang-ulang dia berdoa kepada Tuhan, berulang-ulang dia memohon kepada Tuhan, tetapi Tuhan sepertinya tidak menjawab dan mendengarkan doanya. Maka umat itu diwakilkan oleh Mazmur. Dia katakan, aku rindu kepada Tuhan. Dia sangat rindu kepada Tuhan. Itu sebabnya dia katakan pada ayat yang kita baca tadi, ayat yang kedua, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Atas pergumulannya yang berat itu dia katakan, Tuhan, sebagaimana seekor rusa merindukan air, membutuhkan air dalam haus dan dahaganya, demikianlah aku juga merindukan Engkau, membutuhkan Engkau. Aku mau beserta Engkau dan mau melihat wajah-Mu dalam pergumulan yang sangat berat ini. Dia gambarkan kehidupannya itu sangat menderita, kondisi dan situasinya sangat sulit. Dia gambarkan seperti hidupnya, dia gambarkan seperti seekor rusa. Kita bayangkan amanginang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rusa yang berada dalam satu hutan. Hutan itu kering kerontang, hutan itu terbakar, terjadi kemarau yang panjang. Di sana tidak ada daun, di sana tidak ada rumput, dan di sana tidak ditemukan air. Begitulah kerinduan seekor rusa akan air yang mengalir yang akan dia minum. Bapak Ibu, saya mau katakan, kehidupan kita, kehidupan rusa itu juga tidak bisa terlepas dari air. Demikian sejatinya orang Kristen juga, kehidupannya tidak dapat terlepas sedetik pun dan sebentar pun dari hadirat Tuhan. Itu artinya setiap waktu kita membutuhkan Tuhan. Seperti rusa yang membutuhkan, bayangkan dulu Bapak Ibu, ketika Anda sangat haus, ketika Anda sangat dahaga, ketika kamu sangat menginginkan air. Bayangkan seorang yang pernah menjalani operasi, setelah dia sadar, dia sangat membutuhkan air, dia sangat merasa haus. Lalu dia akan minta setetes air pun begitu sangat berguna untuk memuaskan dahaganya. Kita ibaratkan demikianlah kita juga rindu kepada Tuhan ketika kita memiliki banyak pergumulan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dikatakan oleh pemazmur dalam firman ini, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Dia katakan bahwa jiwanya haus kepada Allah yang hidup. Dia katakan kepada Allah yang hidup, bukan kepada Allah yang mati, bukan kepada dewa yang disembah oleh orang-orang Babel itu. Tetapi dia haus kepada Allah yang hidup karena dia tahu Allahnya itu hidup. Dan dia tahu bahwa Allah yang hidup itu mampu menolong dan membantu dia dalam pergumulan yang berat. Itu makanya disebutkan, aku rindu kepada Allah yang hidup. Artinya Allah sumber hidup dalam kehidupan pemazmur. Kepadanya lah dia bergantung. Dia katakan tanpa Allah kehidupan ini binasa. Dia katakan, bilakah, kapankah aku boleh datang melihat Allah? Karena kondisi dia sekarang sedang terasing, berada di tempat jauh dari rumah Allah. Sebabnya dia katakan, kapankah aku bisa datang ke rumah Allah? Hal ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa sesungguhnya pemazmur itu sangat haus kepada Allah, sangat rindu kepada Allah. Dia sudah lama memohon kepada Allah, berulang-ulang dia memohon kepada Tuhan. Tapi respon Tuhan itu seolah-olah tidak ada. Amanginang dok pemajoro hampuna masihol. Mulu masihol ho alirang bui pajupang buhado pakilala amu. Dalam kondisi yang sulit ini, kalau kita sedang rindu, bagaimanakah kalau kita tidak boleh berjumpa, padahal kita sudah sangat rindu. Karena pergumulan COVID ini mungkin kita tidak dapat berjumpa dengan keluarga kita. Kita tidak dapat bertemu dengan mereka, kan kita sangat rindu. Walaupun kita bisa melihat dalam video, tapi kita kadang-kadang rindu untuk berjumpa secara tatap muka dan secara fisik. Ternyata setelah kondisi terbuang itulah mereka menyadari, pemazmur mewakili umat Allah itu menyadari. Dia katakan begini, ternyata bersekutu dengan Tuhan itu sangat mahal. Arganai HP boy adong parjupangan rabdohot debata.
Itu sebabnya kita nyanyikan tadi dalam Kuende nomor 18 itu dikatakan aitu sido au naik muli ganu jupang minggui. Aku rindu terus datang ke rumah Tuhan. Bahkan setiap minggu aku mau datang. Dan aku selalu haus akan firman-Nya. Masihon, dia sangat rindu. Bersekutu di rumah Tuhan itu sangat mahal. Dahulu mereka seperti mengabaikan persekutuan dengan Allah. Mereka tidak peduli kepada Allah, tidak peduli kepada firman-Nya, tidak peduli kepada teguran-Nya, tidak peduli kepada kasih-Nya. Setelah mereka mengalami semua itu, akhirnya dikatakan ternyata hidup kita ini hampa tanpa persekutuan dengan Tuhan. Hidup kita ini sangat gersang tanpa bersekutu dengan Tuhan. Itu sebabnya dalam kondisi yang sekarang pun di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, kita harus beribadah di rumah. Maka banyak orang yang bilang rindu sama rumah Tuhan, rindu beribadah di gereja, rindu markor, rindu sama-sama teman sepelayanan, rindu sama pelayan-pelayan gereja dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata sekali lagi saya mau tekankan, bersekutu dengan Tuhan itu dan bersekutu dengan teman seiman itu adalah anugerah dari Allah. Sekarang lihatlah betapa gersangnya jiwa seorang ketika dia tidak datang dan bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi sulit itu pemazmur hanya bisa berharap dan berbelas kasihan, mengharap belas kasihan Tuhan. Dia katakan begini, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allah? Karena pergumulan yang berat itu seolah-olah pergumulannya itu sudah menyatu. Air matanya sudah menjadi makanannya. Coba kita bayangkan. Air matanya seperti sudah makanannya. Dan orang-orang yang di sekitar dia mengatakan, kalau betul kamu punya Allah, kalau benar Allahmu itu ada dan berkuasa, maka orang-orang yang di sekitar pemazmur mengatakan, di manakah Allahmu? Perbuatlah dia. Dia selesaikanlah pergumulan ini, pandemi ini. Sudah banyak korban. Kalau Allah itu ada, selesaikan. Kalau memang dia ada dan hidup, tunjukkan, berikan bukti dia mampu mengatasi pergumulan dan persoalan. Itu sebabnya orang-orang di sekitar pemazmur mengatakan, air mataku menjadi makananku, dan orang berkata kepadaku, di manakah Allahku? Di dia dode batam. Masih adakah Allahmu? Jadi jiwa pemazmur itu sangat tertekan dari cemooh, dari orang-orang lain yang mengatakan, di manakah Allahmu? Air matanya menjadi makanannya siang dan malam, sepanjang hari dia berduka dan sangat sedih. Bayangkan dulu ketika pergumulan itu beruntun dan tidak pernah, seolah-olah tidak pernah selesai. Yang satu belum selesai, yang ini sudah datang dan terus datang. Maka orang juga mungkin akan katakan, di manakah Allah? Masih hidupkah? Masih mampukah menolong engkau? Dia merasa sangat sakit, dia merasa sangat kecewa, dia merasa sangat sedih, dan dia merasa sangat takut. Sepertinya dia tidak diperdulikan oleh Allah. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya dalam satu gubahan lagu yang berjudul Lululu Dorohaki di dia dode batu. Di manakah Tuhan? Penggubah lagu ini ternyata juga mengalami pergumulan yang sama. Di dalam kehidupannya dia mencari di manakah Allah. Atas pergumulan yang berat yang dihadapi, dia katakan, lululu dorohaki di dia dode bataki, di manakah Allahku? Yang seolah-olah tidak melihat pergumulanku yang begitu besar, penderitaanku yang cukup komplit, dan seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tetapi ternyata belajar dari pengalaman pemazmur ini, kita memahami pergumulannya. Akhirnya Bapak Ibu, ini yang luar biasa. Setelah dia pelajari semua itu dan dia alami bersama-sama dengan Tuhan, dia sampai kepada akhirnya ratapan itu diubah menjadi kemenangan. Air mata itu diubah oleh Allah menjadi mata air kehidupan. Ini yang sangat luar biasa. Karena itu kita melihat ada 3 hal yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi banyak pergumulan, persoalan, tantangan, dan masalah yang besar dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang harus kita lakukan dan kita imani serta kita hidupi. Yang pertama adalah
marilah melangkah dan berjalan maju. Jangan biarkan jiwamu terpuruk, itu yang paling penting. Jangan biarkan jiwamu hanya dirundung oleh masalah itu dan fokus kepada masalah itu. Lihat, Allahmu jauh lebih besar daripada masalahmu. Allahmu jauh lebih besar dari pergumulanmu yang kalau kamu katakan pun terlalu berat dan seolah-olah kamu tidak dapat menanggungnya. Ingat, Tuhan tidak memberikan melebihi kekuatanmu. Tapi Tuhan, jika persoalan itu datang dan terjadi, engkau mampu menanggungnya, kau bisa menanggungnya, maka itu sementara dibiarkan terjadi. Tuhan mau lihat sebesar manakah imanmu kepada Tuhan dan tetap bersandar kepada Tuhan di dalam pergumulanmu yang berat itu. Jangan sukacita kita menjadi hilang, padahal sudah banyak bukti kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mau katakan, apakah bukti kebaikan Tuhan yang sudah kamu alami dalam kehidupanmu, Amangina? Coba dulu semenjak lahir sampai hari ini, tuliskan dulu bukti kebaikan Tuhan yang kau terima dalam hidupmu. 1, 2, saya yakin kebaikan Tuhan itu tidak dapat lagi kita tuliskan, saking begitu banyak kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Itu sendiri berkat Tuhan, itulah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Karena itu pemazmur pun sudah pernah memimpin umat Israel berjalan ke rumah Tuhan. Dia katakan dia sudah mengalami banyak kebaikan bersama dengan Tuhan. Di sini pun kita sudah merasakan kebaikan-kebaikan bersama-sama dengan Tuhan selama ini. Kau ditolong dalam pergumulanmu yang berat, anakmu bisa sekolah padahal penghasilanmu berapalah. Kalau diukur dalam ukuran-ukuran manusia itu mungkin tidak mampu, tapi kamu bisa berangkatkan anakmu sekolah, kuliah, dan itu tamat. Itu dari siapa? Itu pun bukti dari kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kor, nyanyian-nyanyian yang kita nyanyikan dalam gereja misalnya, itu harus berbuah. Tidak boleh itu hanya sebatas lagu saja, tanpa dihidupi dan tanpa dimaknai. Ingatlah, kebaikan Tuhan dalam hidupmu, Ia adalah Allah yang peduli pada umatnya pun kepada kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Percayalah, berjalanlah, melangkahlah maju. Ya, melangkahlah maju. Jangan terpuruk karena persoalan-persoalan. Ingat kebaikan Tuhan dan kebesaran Tuhan dalam hidupmu. Yang kedua, kendalikan perasaan dan pikiran. Yang dibuat oleh pemazmur, yang diperbuat oleh pemazmur dalam hal ini adalah dia mengendalikan perasaan dengan pikirannya. Dia katakan begini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Jika sepertinya engkau tidak melihat tangan Tuhan menopang dan menolong engkau, ingatlah Tuhan itu adalah Allah yang setia. Jangan biarkan dirimu gelisah dan tertekan. Karena ketika kau tertekan, ketika gelisah, persoalanmu terlalu kau pikirkan, kita tidak akan bisa lepas dari situ. Justru melipat gandakan persoalan itu menjadi 2 kali lipat lebih berat. Karena itu katakan, kenapa engkau tertekan hai jiwaku? Kenapa engkau menjadi gelisah hai dirimu? Bukankah selama ini kau sudah melihat begitu banyak pertolongan Tuhan dalam dirimu? Kenapa dalam persoalan yang satu ini engkau menjadi gelisah, engkau menjadi takut, engkau menjadi gentar? Yakinlah Tuhan itu adalah Allah yang setia. Yesus menyayangi kita. Yakinlah Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kita sekalipun dalam hidupmu. Yang ketiga dan yang terakhir, berharaplah kepada Tuhan, sebab Dialah penolong kita. Bapak Ibu, harapan ini tidak boleh lepas dari kehidupan orang-orang percaya. Ketika ada orang-orang yang percaya mengatakan dan tidak memiliki pengharapan, sebenarnya dia hanya seonggok daging yang hanya hidup begitu kalau dia tidak memiliki pengharapan. Walaupun doa pemazmur itu belum terjawab, permohonan Tuhan itu belum dipenuhi, keadaannya pun belum berubah, tetapi harapannya tidak putus. Ini yang luar biasa. Persoalannya tidak selesai, pergumulannya belum berakhir, tetapi harapannya tidak pernah putus. Ini yang luar biasa. Jangan putus pengharapanmu. Ingatlah, satu waktu pada waktunya Tuhan pasti menolong. Berharaplah kepada Tuhan pada masa-masa sulit. Berharaplah kepada Tuhan. Semangat hidup kita akan berubah ketika kita berharap kepada Tuhan. Tetap percaya kepadanya dan berharap kepadanya, seperti seorang bayi tadi yang baru lahir yang menginginkan susu yang murni.
Demikianlah dia berharap dan bergantung kepada ibunya, begitu jugalah kita bergantung kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan pengharapan kita dalam hidup kita pada Minggu Quasimodo Geniti hari ini. Meski di tengah pergumulan yang sangat berat, jika tiba waktunya, ia akan merubah ratapan menjadi kemenangan, dan dia akan merubah air matamu menjadi sumber mata air kehidupan dalam hidup. Tetaplah berpengharapan kepada Tuhan, tetaplah haus akan firman-Nya, dan ketika kau datang kepadanya, maka kehausan dan dahagamu dan laparmu juga akan dipenuhi dan dipuaskan oleh Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena sesungguhnya kami sangat merindukan Engkau ya Allah. Di tengah-tengah kondisi pergumulan dalam kehidupan kami yang sangat berat, dan di tengah kondisi pergumulan dunia dan bangsa kami yang sangat berat akibat pandemi COVID-19 ini, kami mohon kepada Tuhan, biarlah Engkau yang menjawab kerinduan kami. Pada waktunya Tuhan juga akan mau mendengarkan doa dan permohonan kami kepada Tuhan, menjawab setiap kerinduan-kerinduan kami ya Tuhan. Tolonglah kami umat yang Kau cipta ini, sebab kami tidak ada apa-apanya di dunia ini tanpa belas kasihan yang dari Tuhan. Kami mohon tangan kasih setiamu-lah yang menyelamatkan kami dari pergumulan dunia yang berat ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami, berkatilah mereka untuk memberikan kebaikan serta kebijakan-kebijakan untuk kehidupan orang banyak, terlebih di tengah kondisi yang sedang kami hadapi ini. Berkatilah para pemimpin bangsa kami, agar dengan pertolongan dan kasih setia Tuhan, mereka dapat melakukan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Begitu juga dengan para medis yang menjadi garda terdepan pengobatan COVID-19. Kuatkan dan sertailah kehidupan mereka. Jagai dan lindungi mereka, supaya senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Berkatilah seluruh umat Tuhan di dunia ini, terlebih di tengah-tengah gereja Tuhan di HKBP Sarirejo. Lindungi dan berkati mereka. Berikan kesehatan, kekuatan, agar mereka juga dapat hidup di dalam kasih setia Tuhan. Engkaulah yang memenuhi dan memberikan segala apa yang kami perlukan, agar kami dapat hidup di dalam pertolongan kasih setia Tuhan. Terpujilah nama dan ampunkan segala dosa kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu.